Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitria selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan sesi presentasi pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun topik yang akan kami presentasikan adalah teori Polybius. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tauhid Septian Duyatmaja yang akan bertugas sebagai moderator pada malam hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok kami adalah Ilham Bagus Abdillah, Muhammad Fikri Amanu, Andri Gunawan, Muhammad Izhar Kamil, Nur Cahya Jamil, Tauhid Septian Duyatmaja. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan sesi penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Kepada Saudara Ilham Bagus Abdillah, mohon untuk membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih untuk moderator. Yang pertama yang melatar belakangi teori Polybius, yaitu Polybius sendiri itu lahir sekitar 200 sebelum Masehi di Megalopolis, Arcadia, di mana pada saat itu adalah anggota aktif dari Liga Aegean. Ayahnya Lycurgus adalah orang terkemuka pemilik tanah dan politisi. Akibatnya Polybius mampu mengamati tangan pertama urusan politik dan militer di Megalopolis. Pada 182 sebelum Masehi, ia diberi kehormatan ketika Polybius dipilih untuk membawa guci pemakaman Philopomen, salah satu politisi Aegean paling terkemuka dari generasinya. Lanjut. Untuk karirnya sendiri, kurang lebih pada tahun 169 sebelum Masehi atau 170 sebelum Masehi, Polybius terpilih Hipparchus atau pemimpin kavaleri. Awal karir politiknya sebagian besar dikhususkan untuk menjaga independensi Megalopolis. Polybius terkenal dengan teorinya yang disebut Silus teori, yang sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari ajaran Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu mengganti bentuk pemerintahan politi dengan demokrasi. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ilham Bagus Abdillah sudah menyampaikan materi tentang latar belakang dan karir. Materi selanjutnya yaitu tentang politik Polybius yang akan dipresentasikan oleh Saudara Muhammad Fikri Amanu. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang politik. Polybius adalah murid dari Aristoteles
ia menyatakan bahwa bentuk pemerintahan monarki, oligarki, dan demokrasi berlangsung silih berganti berupa siklus, berputar dan pada gilirannya akan kembali ke asal. Teori ini dikenal dengan nama siklus Polybius. Pembagian bentuk pemerintahan seperti dianut oleh Plato, Aristoteles, dan Polybius itu pada masa modern dipelopori oleh Niccolo Machiavelli diganti menjadi monarki dan republik. Berasal dari kata res yang berarti hal, benda, kepentingan, dan publika yang berarti publik, umum, dan rakyat. Masih di politik, sejalan dengan pendapat Aristoteles, Polybius berpendapat bahwa pemerintahan suatu negara umumnya diawali dengan bentuk kerajaan atau 71 monarki, di mana seseorang raja atau ratu yang memerintah sebagai penguasa tunggal demi kesejahteraan rakyatnya. Bentuk pemerintahan semacam ini lama-kelamaan merosot menjadi trirani ketika raja yang bersangkutan atau raja-raja keturunannya tidak lagi memikirkan kepentingan umum, melainkan hanya mengajar kepentingannya sendiri dengan cara sewenang-wenangnya. Menurut Polybius, dalam situasi semacam ini, umumnya akan muncul sekelompok bangsawan yang kemudian menggerakkan perjuangan itu berhasil. Negara akan diperintah oleh sekelompok bangsawan yang berupa menyejahterakan semua rakyat. Inilah yang disebut pemerintahan aristokrasi. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih. Masih dengan materi politik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Andri Gunawan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Saudara Muhammad Fikri Amanu. Kekuasaan seperti itu cenderung untuk disalahgunakan. Pemerintah kaum bangsawan yang baik itu kaum aristokrat pun lama-kelamaan akan merosot menjadi pemerintahan yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi kaum bangsawan itu sendiri. Dengan demikian, pemerintahan aristokrasi berubah menjadi pemerintahan oligarki yang menindas rakyat. Dari situasi semacam itu, rakyat akan memberontak dan menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka disebut demokrasi. Moderator, boleh lanjut. Lama-kelamaan negara ini akan jatuh ke dalam keadaan di mana terjadi kekacauan, kebobrokan, dan korupsi akibat masing-masing rakyat. Juga mementingkan dirinya sendiri. Di tengah kekacauan seperti itu, Polybius meramalkan bahwa akan muncul seorang yang berani dan kuat untuk mengembalikan kehidupan negara. Keadaan yang tertib, damai, dan aman. Pemerintahan kembali dikendalikan oleh seorang yang berkuasa penuh, yaitu seorang raja atau monark, dalam kurung monarki. Terima kasih untuk moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudara Andri Gunawan. Lanjut. Berikutnya yaitu kesimpulan yang akan dipresentasikan oleh Saudara Nurjaya Jamil. Baik. Kesimpulan Polybius terkenal dengan teorinya yang disebut siklus teori. Menurut Polybius, bahwa bentuk negara yang satu harus keluar dari bentuk negara yang lain. Dengan urutan sebagai berikut: monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, oklorasi, monarki. Lanjut. Penutup
Dalam hubungan ini, Polybius mengembangkan teori khusus dari perubahan konstitusi. Namun, tampaknya Polybius tidak puas dengan penggambaran ini seperti yang diterapkan ke tingkat masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam analisis yang lebih rinci, dia melanjutkan dengan menjelaskan perilaku apa dalam tingkat individu. Untuk contoh politisi dan warga negara yang akan relevan dengan perubahan konstitusional. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga memberikan manfaat pada kita semua. Apabila ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan selama menjadi moderator, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.